Selamat pagi anak-anak semua. Selamat Selamat pagi, pagi. Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Baik, Ibu. Ibu. Ya, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian dahulu. Ibu akan sebut nama kalian satu persatu. Yang pertama, Komang Putri Cahyani Putri, hadir? Hadir, Ibu. Oke. Selanjutnya, Niputu Fitri Handayani, hadir? Hadir, Ibu. Ya, dan yang selanjutnya, Putu Yulia Astuti. Hadir, Ibu. Oke, karena semua sudah hadir, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, masih ya, tema 5 mengenai ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem pada pembelajaran ke-6. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran dengan berdoa dulu ya. Mungkin Yulia bisa memimpin doa? Baik, Ibu. Ya, silahkan. Baik, Ibu dan teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Yulia. Ya, Ibu. Oke, melanjutkan yang tadi. Untuk menjaga kesehatan kalian di masa pandemi COVID saat ini, alangkah baiknya kalian selalu menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Lalu yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Apakah kalian sudah melaksanakannya? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Wah, bagus sekali ya. Artinya kalian sudah berupaya untuk menjaga kesehatan kalian. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, atau lagu kebangsaan negara kita. Kalian pasti sudah hafal semua kan? Sudah, Sudah. Ibu. Oke, karena sudah, yuk kita nyanyi bersama-sama. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan Mars PPK, lalu dilanjutkan oleh Tepuk PPK dan masih ingat kan bagaimana Mars, Tepuk, dan Salam PPK? Oke, Masih, Ibu. ya kita menyanyikan Mars PPK terlebih dahulu, ya. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Wah, bagus sekali ya. Oke. Kita melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Sebentar Ibu akan kasih videonya. Sama-sama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan,
Luar biasa. Hebat. Oke, semua sudah bisa ya. Kita kembali lagi. Ya, coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa sih yang dilakukan siswa pada gambar yang Ibu tunjukkan ini? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, saya bisa. Ya, silakan, Mang Putri. Itu adalah gambar anak-anak yang sedang menanam tumbuhan, Ibu. Ya, betul sekali. Kira-kira kalian pernah nggak sih ngelakuin kegiatan seperti gambar ini? Saya pernah, Ibu. Saya pernah tanam tumbuhan di kebun saya. Oh iya, benar ya. Kak Fitri pernah katanya melakukan kegiatan menanam tumbuhan ini. Nah, Ibu akan tanya lagi. Kira-kira apa sih tujuan kita melakukan kegiatan menanam pohon? Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Ya, silakan Yulia. Menurut saya, tujuan kita menanam pohon itu atau tumbuhan agar tidak terjadi banjir, tanah longsor, dan membuat udara menjadi lebih segar dan sejuk, Ibu. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Yulia. Jadi, kegiatan menanam pohon tadi memberikan banyak manfaat, seperti pencegahan erosi atau tanah longsor, seperti yang dikatakan Yulia, mencegah banjir, dan memperbaiki kualitas udara. Namun, dari itu semua, menanam pohon ini sebenarnya dapat menyeimbangkan suatu ekosistem, seperti hutan yang tandus, ketika ditanami pohon-pohon, maka akan menjadi habitat dari beraneka ragam spesies yang dapat mengembalikan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Apakah sudah dipahami? Sudah, Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, untuk bahasan kita kali ini, kita akan belajar mengenai analisis suatu teks mengenai ekosistem tentunya, membahas bahasa persatuan untuk persatuan dan kesatuan negara kita, dan karya seni topeng di berbagai daerah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang Ibu tampilkan di layar, jadi melalui proses pembelajaran ini diharapkan nantinya kalian bisa memahami makna dari bahasa persatuan dan kesatuan Indonesia yang sangat bermanfaat untuk saling bekerja sama dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar kita. Serta diharapkan kalian mampu memahami beberapa kesenian topeng yang ada di berbagai daerah. Oke, kemarin Ibu sudah menginstruksikan kalian kan untuk membaca teks usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Apakah sudah dibaca teksnya yang di halaman 140 itu? Sudah, Ibu. Oke, karena semua sudah membaca, ayo kita mendiskusikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari bacaan tersebut, apa yang dimaksud dengan komponen ekosistem? Siapa yang bisa menjawab? saya, Ibu. Ya, silakan Mang Putri. Jadi di ekosistem itu ada dua komponen, yaitu komponen abiote dan juga komponen biote. Komponen abiote itu segala sesuatu yang mati yang ada di ekosistem, Ibu, seperti batu, lalu tanah, dan juga air. Sedangkan komponen biote artinya segala sesuatu yang hidup di dalam ekosistem, Ibu. Ya, benar ya apa yang dikatakan oleh Mang Putri. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua, apa yang akan terjadi ketika kita membiarkan warga tetap membuang sampah di sungai? Yuk, siapa yang bisa? Saya, Ibu. Ya, silakan Fitri. Jadi, ketika kita membuang sampah sembarangan di sungai,
itu akan menyebabkan pencemaran sungai sehingga ekosistem yang ada di sungai itu tidak seimbang, Ibu. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Fitri. Jadi kalau kita membuang sampah di sungai akan menyebabkan pencemaran sungai dan ketidakseimbangan ekosistem di sungai. Nah, yang terakhir, kegiatan apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga ekosistem? Ini banyak nih, siapa yang bisa? Saya Ibu. Ya, silahkan Yulia. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem yaitu dengan cara tidak menebang pohon secara sembarangan, tidak membuang sampah secara sembarangan, dan menanam pohon di berbagai tempat untuk menjaga keseimbangan ekosistem, Ibu. Ya, bagus ya apa yang dikatakan Yulia itu benar. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Fitri. Cara lainnya yaitu dengan memanfaatkan sampah organik menjadi kompos dan juga mengurangi penggunaan bahan kimia. Ya, apa yang dikatakan Fitri juga benar ya. Jawaban dari Yulia dan Fitri sudah benar. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi untuk nomor 1, apa yang dimaksud dengan komponen ekosistem? Yang dijawab oleh Mang Putri sudah benar. Ekosistem memiliki 2 komponen, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan semua kehidupan dalam ekosistem, misalkan seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Selanjutnya, komponen abiotik yakni komponen ekosistem yang tidak hidup, seperti yang dikatakan Mang Putri tadi, ada air, sinar matahari, tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nomor 2, hal apa sih yang terjadi ketika membuang sampah di sungai? Benar, apa yang dikatakan oleh Fitri, jika kita membuang sampah di sungai, dapat menyebabkan pencemaran sungai dan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem pada sungai. Oke, yang ketiga, siapa nih yang bisa bantu Ibu? Atau yang masih ingat tadi, apa sih jawaban teman-temannya tentang upaya atau kegiatan kita di dalam menjaga ekosistem? Ayo, siapa yang bisa, yang masih ingat? Saya, Ibu. Oke, silakan Mang Putri. Jadi kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam menjaga ekosistem itu ada dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, menanam pohon sebanyak-banyaknya, kemudian tidak membuang sampah di sungai, lalu memanfaatkan sampah organik untuk menjadi pupuk kompos, serta mengurangi penggunaan bahan kimia ketika bertani, Bu. Ya, bagus sekali ya apa yang dikatakan oleh Mang Putri. Wah, Mang Putri ini memiliki ingatan yang bagus. Semoga kalian juga sama ya dengan Mang Putri, ingat kegiatan apa sih yang bisa menjaga ekosistem di lingkungan kita. Oke, ya, ini jawaban yang diberikan oleh Mang Putri sudah tepat. Nah, jadi anak-anak, untuk menjaga keseimbangan ekosistem itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Namun ingat, agar tujuan kita tercapai, yaitu ekosistem di bumi kita atau lingkungan kita menjadi seimbang, kita harus bisa saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Upaya-upaya ini dapat membangun rasa persatuan dan kesatuan kita. Dengan bergotong royong, kita mampu menjalin komunikasi yang baik terhadap sesama warga Indonesia. Oke. Sekarang Ibu akan bertanya lagi. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kalian menggunakan bahasa apa sih untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar? Saya Bahasa Indonesia, Ibu. Oh iya, bahasa Indonesia. Nah, kira-kira bahasa Indonesia ini memiliki peran apa? Ya, peran apa sih di Indonesia bahasa Indonesia ini? Saya, Ibu. Ya, silakan Fitri. Bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa persatuan. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Fitri ya. Jadi bahasa Indonesia ini berperan sebagai bahasa persatuan. Oke, kemarin Ibu juga sudah minta kalian untuk membaca teks mengenai bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Sudah dibaca kan?
Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu berikan kalian waktu 5 menit untuk membaca kembali dan mengingat isinya kembali. Silahkan. Oke, sudah 5 menit ya. Karena kalian sudah tadi membaca, ayo sampaikan pendapat kalian mengenai pertanyaan berikut. Bagaimana peran bahasa persatuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia? Oke, siapa yang mau pertama kali menyampaikan pendapatnya? Saya, Ibu. Oke, silakan Yulia. Baik, Ibu. Dari apa yang saya baca, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa persatuan yang sangat penting sebagai alat persatuan. Apalagi Indonesia memiliki banyak keberagaman yang membutuhkan bahasa persatuan untuk mempersatukan bangsa, Ibu. Wah, benar ya apa yang dikatakan oleh Yulia. Nah, siapa ini mau lagi menyampaikan pendapatnya? Saya, Ibu. Ya, silakan Fitri. Dari yang saya baca bahwa bahasa Indonesia ini menjadi alat pemersatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi sesama warga negara Indonesia, agar tidak ada kesalahpahaman ketika berbicara sehingga tidak terjadinya perpecahan. Oke, pendapatnya Fitri juga benar ya. Apa yang dikatakan oleh Yulia dan Fitri ini sudah benar. Ya, Ibu simpulkan dari apa jawaban dari Fitri dan Yulia tadi bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berperan penting sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi. Menggunakan bahasa persatuan dengan baik untuk berkomunikasi dapat menghindari kesalahpahaman yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan jelas berperan penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, kita bernyanyi dulu yuk. Nah, Ibu, kita bernyanyi dengan diiringi tepukan dan jentikan. Ibu contohkan dahulu ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sudah bisa? Jadi pertama gerakannya jentik, lalu di dada 2 kali, lalu jentik, kiri, kanan, jentik, lalu cara bergantian. Ya. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Boleh kok dihidupin gini, hidupin mic-nya, kita nyanyi sama-sama. Ya. Ya, 1, 2, 3, mulai. Dari dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulang, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yeay, semua sudah bisa ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi berdasarkan lagu yang kita nyanyikan tadi, kita ketahui ya bahwa Indonesia itu beragam, adanya keberagaman dari pulau aja banyak, berjajar dari Sabang sampai Merauke. Nah,
bahasa persatuan ini juga ada karena keberagaman yang ada di Indonesia, baik dari bahasa, dari suku, dari ras, budaya, pulau yang seperti yang disampaikan di lagu, dan juga kesenian. Jadi anak-anak, kita harus mensyukuri bahwa kita memiliki bahasa persatuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, salah satu kesenian yang beragam juga tersebar di beberapa daerah Indonesia adalah kesenian topeng atau seni topeng. Nah, untuk membantu kalian memahami beberapa kesenian topeng, mari kita simak video karya seni topeng Nusantara. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video ini, kita akan mengetahui berbagai bentuk topeng Nusantara dan daerah asal. Nah, dari video tadi terlihat ya bahwa topeng itu banyak, ada yang dari Bali tadi seperti topeng Barong, lalu ada Cirebon, dari Cirebon ada topeng Panji, dan penggunaannya juga berbeda-beda, ada yang untuk persembahan dan sebagainya. Wataknya juga beda ya tadi ya, dilihat ada yang marah, ada yang tersenyum. Oke, karena untuk lebih memahami karya seni topeng Nusantara, Ibu memiliki penugasan proyek untuk kalian. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah membuat topeng atau membuat topeng dari kertas seperti itu? Sudah pernah? Belum, Ibu. Oke, karena belum, jadi Ibu memberikan sebuah tugas, buatlah sebuah topeng berbahan dasar dari kertas. Nah, silakan kalian mencari bagaimana cara pembuatan topeng itu secara mandiri ya, bisa dari buku atau dari YouTube atau kalian bertanya kepada orang tua kalian juga bisa. Nantinya selain kalian mengerjakan proyek ini, untuk bagaimana proses pengerjaan proyeknya kalian sampaikan di LKPD yang telah Ibu siapkan, yang Ibu kirimkan tadi di grup WA. Kalian bisa cermati itu. Kalian bisa susun perencanaan proyeknya seperti alat apa yang kalian gunakan, bahan apa yang kalian gunakan, media apa yang kalian pakai, dan sumber apa yang kalian butuhkan. Adapun petunjuk-petunjuk pekerjaan proyek, yang pertama waktu. Untuk waktu, kalian bisa kerjakan proyek ini selama 1 minggu dengan tema bebas, sesuaikan dengan kreativitas kalian, tapi jangan mengandung unsur sara ya. Lalu ya, untuk bahan dasarnya kertas, yakni karton dan atau koran. Jadi kalian bisa pilih bahan dasarnya. Nah, untuk hari ini kalian akan menyusun jadwal terlebih dahulu. Jadi jadwal kegiatan ini berisikan setiap harinya kalian akan mengerjakan apa, lalu keterangannya apa, misalkan mungkin kalian ada kendala atau kalian beli bahannya di mana, itu cantumkan di keterangan. Nah, untuk jadwal kegiatan ini kalian kumpul hari ini di WA. Dan nantinya perkembangan tiap harinya kalian bisa sampaikan di grup WA. Misalkan kalian hari ini mengerjakan kerangka topeng, kalian tulis lalu kalian sampaikan. Jika ada kesulitan atau ada kendala pada proses pengerjaan, kalian bisa sampaikan di grup WA. Apakah ada yang belum dipahami? Tidak, Ibu. Oke, jika tidak, nanti setelah kalian mengerjakan proyek ini, Ibu minta kalian memfoto topeng yang kalian sudah buat, lalu membuatkan video singkat saja yang berisikan bagaimana apa topeng yang kalian buat. Misalkan, saya membuat topeng ini dengan tema ini, saya memilih ini karena saya apa-apa seperti itu ya. Jadi secara singkat saja untuk menjelaskan topeng apa yang kalian buat. Dan jangan lupa untuk
mengerjakan tugasnya yang lainnya yang ada di LKPD. Oke. Ya, ternyata pembelajaran kita sudah sampai di akhir. Ibu ingin bertanya, dari pembelajaran yang tadi, apakah ada yang belum memahami atau ada hal yang belum dipahami? Tidak ada, Ibu. Nggak Tidak ada, ada, Ibu. Ibu. Udah ngerti, Bu. Jadi sudah semua paham ya. Bagaimana kesan kalian mengikuti pembelajaran ini? Apakah senang, sedih, atau bagaimana? Senang, Ibu. Senang, Ibu. Nanti nonton Seru. videonya banyak. Bisa lihat topeng. Iya, Bu. Iya, syukur ya, syukur ya kalian merasa senang dalam pembelajaran hari ini karena sudah tidak ada yang ditanyakan. Oke, sebelum Ibu tutup, salah satu siswa saja, siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari tadi? Saya mau, Ibu. Ya, silakan Mang Putri. Jadi dari pembelajaran yang kita sudah jalankan tadi, kita sudah mempelajari tentang komponen ekosistem, yaitu ada komponen abiotik dan juga komponen biotik. Kemudian ada juga upaya menjaga keseimbangan ekosistem seperti tidak menebang pohon sembarangan, tidak menggunakan bahan kimia, dan juga menjaga aliran sungai. Lalu ada juga kita mempelajari tentang peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Ibu. Karena sebagai alat persatuan atas keberagaman Indonesia, salah satu keberagamannya adalah seni topeng, Ibu. Terima kasih. Ya, benar ya apa yang dikatakan oleh Mang Putri tadi. Ibu harap juga kalian yang lainnya sudah memahami apa yang kita pelajari tadi. Oke, karena sudah tidak ada hal yang ditanyakan, materi juga sudah habis. Ibu ingin menginformasikan nanti setelah kita live ada sebuah evaluasi yang kalian harus isi. Jadi evaluasi itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari tadi. Tenang ya, nggak ada yang susah kok. Kalau kalian tadi mau memperhatikan dengan baik, pasti kalian bisa menjawabnya. Dan pengisian evaluasi Ibu minta paling lambat dikerjakan paling lambat nanti malam pukul 7. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, karena semua sudah paham dan pembelajaran sudah selesai dan tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Ibu pimpin langsung. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan konsentrasi yang baik. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan proyek dan tugas LKPD-nya. Dadah. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Dadah.